E-commerce atau electronic commerce didefinisikan sebagai proses pembelian, penjualan produk, atau pertukaran barang, jasa, dan informasi melalui alat elektronik dengan memanfaatkan jaringan komputer. Salah satu jaringan yang digunakan adalah internet. Ada banyak sekali bentuk e-commerce di zaman sekarang, antara lain pembelian dan penyediaan barang atau toko online, internet banking, pemesanan tiket pesawat, reservasi penginapan di hotel, reservasi di tempat hiburan juga restoran, pemesanan tiket konser, bitcoin, pertukaran uang ataupun saham di internet, pembelian buku online, dan lain-lain. Tujuan perusahaan menggunakan sistem e-commerce ialah dengan menggunakan e-commerce, maka perusahaan dapat lebih efisien dan efektif dalam meningkatkan keuntungannya juga mempermudah customer-nya. Berdasarkan model bisnisnya, e-commerce dibagi menjadi 5, yaitu 1. Online retail. Online retail adalah di mana pemilik produk atau brand menjual produk pada konsumen melalui online. Bahasa konvensionalnya adalah toko. Sedangkan konvensional online-nya contohnya ada Beribeka, Bilna, Fokusnusantara.com. 2. Online marketplace. Online marketplace itu diibaratkan mall, tempat yang menjual semua barang yang mempertemukan penjual dan pembeli, contohnya Lazada, Blibli, Tokopedia, dan lain-lain. 3. Online portal. Kalau konvensionalnya seperti iklan baris di koran, sedangkan konvensional online-nya seperti OLX, berniaga.com, dan masih banyak yang lainnya. 4. Social commerce, di mana seseorang menjual barang di media sosial, seperti contoh di Facebook, di Instagram, dan di Twitter. 5. Online booking. Online booking bisa untuk membooking hotel, pesawat, dan lain-lain seperti Traveloka, tiket.com, dan lain-lain. Berdasarkan marketnya, e-commerce dibagi menjadi 4, yaitu B2B, B2C, C2C, C2B, di mana B-nya adalah bisnis, to-nya to, B, C-nya customer. Yang pertama B2B, atau lebih dikenal dengan business to business, ialah di mana ketika transaksi terjadi antara bisnis ke bisnis. Contohnya platformnya adalah Alibaba.com, di mana Alibaba.com penjual dan pembeliannya adalah bisnis. Penjualnya adalah pabrik dan pembelinya adalah distributor. Kalau di Indonesia contohnya Commission.com dan lain-lain. B2C, kepanjangan dari business to customer, adalah semua online retail termasuk B2C, pemilik produk, pemilik brand menjual langsung pada konsumen. Tapi ada juga model marketplace, contohnya seperti Lazada, Blibli, di mana penjualnya real business sementara konsumen adalah pengguna langsung. Yang ketiga C2C, atau dikenal dengan customer to customer. Contoh besarnya Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee, di mana penjual dan pembelinya adalah konsumen. Yang keempat adalah C2B, atau lebih dikenal dengan customer to business. Contoh konvensionalnya adalah ketika kita pergi ke penjahit, kita bisa request apa saja yang kita ingini sebagai bisnis untuk dijual kembali. Sedangkan online konvensionalnya masih sangat jarang. Tapi menurut Jack Ma, pendiri Alibaba.com, C2C adalah future the e-commerce. Lihat video berikut ini. Today B2B, Alibaba, Taobao B2C, Taobao C2C, Alipayment, I think this is not the future of e-commerce. The future of e-commerce is C2B, consumer to business. The world is changing. It's not a B2B, it's not a B2C, it's not a C2C, it's C2B, consumer to business. Manfaat e-commerce. Pertama, bisa melewati batas wilayah geografis. Dengan situs e-commerce, seluruh dunia bisa mengetahui apa saja yang ada di toko kita. Yang kedua, mencari produk lebih cepat. Dengan e-commerce, pelanggan dapat dengan mudah menemukan barang yang dicari
dengan berbagai macam sesuai kebutuhan dengan cara mengklik saja. 3. Menurunkan biaya operasional. Transaksi e-commerce adalah transaksi yang sebagian besar diprogram di dalam komputer. Jadi menurunkan biaya Shomrock tidak terjadi lagi. 4. Dapat memberikan informasi up to date. Biasanya informasi akan lengkap dan mudah disampaikan kepada konsumen mengenai produk yang dijual oleh perusahaan. 5. Buka sepanjang waktu. Web e-commerce beroperasi selama 24 jam non-stop. Kekurangan e-commerce. 1. Dari segi teknis. 2. Dari segi non-teknis. Yang pertama, kekurangan dari segi teknis. Jika implementasi buruk, maka dapat terjadi kelemahan keamanan. Sedangkan kekurangan dari non-teknis, 1. Mahalnya pembuatan sistem e-commerce. 2. Tingkat kepercayaan pelanggan terhadap situs e-commerce. 3. Kurangnya perasaan dalam jual beli dan lain-lain.